Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Agustin. Saya dari program studi manajemen kelas R4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan usaha dari bisnis KYID. Topik pembahasan yang pertama yaitu bagaimana proses awal pelaksanaan bisnis KYID. Yang kedua, adakah kendala atau permasalahan yang muncul ketika KYID dijalankan jika dilihat dari aspek bahan baku. Yang ketiga, bagaimana KYID memecahkan kendala atau permasalahan yang muncul. Dan yang terakhir, apakah keadaan alam mempengaruhi usaha KYID. Latar belakang dari laporan bisnis ini yaitu salah satu bisnis furnitur yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo yang telah kami survei, yaitu bisnis KYID. KYID merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa furnitur dan interior. KYID menerima pembuatan furnitur berbagai desain dan bahan sesuai yang diinginkan oleh customer. KYID mengutamakan kualitas dari produk yang dibuat, karena kepuasan dari customer adalah poin utama. Usaha furnitur ini dirintis sejak tahun 2017 dengan mengutamakan sistem custom atau pre-order. Setelah 3 tahun usaha tersebut dijalankan, maka pada tahun 2020 KYID mulai memproduksi produk secara ready stock. Alamat workshop KYID berada di Desa Ketangi RT 01 RW 01 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk menjelaskan mengenai proses pelaksanaan usaha KYID, di mana laporan ini memberikan informasi terkait kendala atau permasalahan yang terjadi selama berjalannya bisnis ini, serta dapat memberikan solusi terkait masalah yang terjadi. Profil bisnis KYID. KYID merupakan usaha yang bergerak di bidang furniture. Pemilik usaha ini bernama Harsito. Usaha ini didirikan pada tanggal 10 Juli 2017, yang dirintis pada saat ia kelas 2 SMK. Usaha ini dimulai saat ia mengikuti lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat SMK dalam bidang furniture, dan ia mendapat juara 2 pada saat itu. Kemudian ia mendapatkan uang pembinaan atas prestasinya tersebut. Uang pembinaan tersebut digunakan oleh Harsito untuk memulai bisnisnya dengan membeli satu alat untuk pembuatan furniture. Sejak saat itu, Harsito mulai mengembangkan usahanya dengan membuat beberapa produk furniture yang bermacam-macam modelnya. Saat ini, KYID sudah memiliki beragam produk dan sudah mempunyai beberapa karyawan yang dipekerjakan. KYID saat ini memiliki keunggulan yaitu menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas dan inovasi produk yang tinggi dan menjalankan bisnisnya di berbagai media online dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan begitu, KYID memiliki potensi yang mampu bersaing dengan pasar yang sudah ada. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh KYID yaitu yang pertama, produk. KYID akan selalu menghadirkan produk-produk yang memiliki kualitas terbaik. Dapat dilihat dari bahan baku yang digunakan mampu bertahan lama, yaitu bahan bakunya kayu mahoni dan kayu jati, sehingga akan kokoh dan juga diberikan finishing dengan natural clear glossy, sehingga produk akan terlihat mengkilap dan sangat mudah dibersihkan. Produk KYID selalu up to date dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan, sehingga pembeli akan merasa senang, aman, dan trendy. Konsumen juga bisa custom size sesuai keinginan, seperti request ukuran dan bentuk. KYID juga menerima panggilan servis furniture di rumah, tergantung kondisi. Jika furniture masih bisa ditangani di tempat, pasti akan langsung ditangani. Tetapi jika tidak bisa langsung ditangani, maka akan dibawa ke workshop dan langsung diservis dengan gratis penjemputan dan pengantaran. Produk yang ada di KYID yaitu ada 4 macam, yaitu yang pertama perlengkapan, dekor, bingkai, serta cermin. Di dalam perlengkapan ada berbagai macam.
seperti Askia Tray atau nampan tray, Kayla shelf atau rak dinding, Cherry shelf atau binar bantal sofa, dan lain-lain. Di dalam dekor juga ada macam ragamnya, seperti rak heksagonal, coverpot, banana coverpot, Raina coverpot, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam bingkai ada figuran mulai dari ukuran 5R sampai ukuran 10R. Sedangkan pada bagian cermin hanya ada dua macam, yaitu Reka Mirror dan Sun Mirror. Strategi pemasaran yang kedua yaitu harga. Harga yang diterapkan oleh KIID dilihat dari perbandingan harga pokok produk, material yang digunakan, harga pasaran, dan keuntungan yang diinginkan. Dalam melakukan penjualan melalui sosial media, KIID juga selalu mencantumkan harga agar konsumen dapat membandingkan dengan pesaing lain. Tujuan dari penetapan harga yaitu untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba, menjadi pembanding dari pesaing, dan meningkatkan perkembangan produksi. Harga yang diterapkan setiap produk bervariasi, mulai dari harga 15.000 hingga harga 450.000. Harga yang ditetapkan yaitu melihat perbandingan harga-harga yang berbeda di pasar. Strategi pemasaran yang ketiga yaitu tempat. Kegiatan produksi KIID dilakukan di rumahnya, yaitu di Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Untuk penjualan produknya secara langsung seperti mulut ke mulut atau konsumen datang langsung ke rumah dan melalui media online seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Hal ini dilakukan untuk menambah rasa kepercayaan konsumen bahwa produk yang dipasarkan bukan produk abal-abal. Strategi pemasaran yang terakhir yaitu promosi. KIID menerapkan strategi promosi yaitu dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu KIID melakukan promosi produk dengan metode sales promotion atau kegiatan pemasarannya yaitu dengan memberikan harga unik, diskon, dan giveaway. Yang kedua yaitu dengan menggunakan testimoni dari para pembeli. Jadi setiap para konsumen puas dalam membeli produk dari KIID, maka mereka akan membuat sebuah testimoni di media sosial atau melalui chat pribadi. Setelah itu, KIID akan merepost hasil testimoni tersebut agar membuat para calon konsumen percaya dengan produk KIID. Yang ketiga yaitu melakukan promosi dengan mulut ke mulut. Hal ini juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena dapat berkomunikasi secara langsung dengan calon konsumen. KIID menyadari adanya kegiatan promosi yang agresif mampu menjadi salah satu cara memperkenalkan produk kepada masyarakat dan dapat meningkatkan penjualannya, sehingga KIID akan selalu berusaha melakukan kegiatan promosi secara berkala. Tinjauan aspek operasi. Dalam usaha furnitur yang bernama KIID, yaitu memiliki pola produksi yang sama seperti furnitur pada umumnya, yaitu dengan mengambil bahan baku dari pemasok, selanjutnya dikelola menjadi produk furnitur, perlengkapan rumah tangga, dekorasi, bingkai, serta cermin hias, dan kemudian dipasarkan kepada konsumen. Dilihat dari keadaan alam, faktor alam sangat mempengaruhi usaha furnitur, di mana ketika musim hujan, maka bahan baku kayu akan mengembang karena kelembapan tinggi yang dapat disertai jamur, rayap, dan serangga kayu lainnya. Namun, sebaliknya, ketika musim kemarau, keadaan bahan baku kayu dapat menyusut, retak, atau pecah saat kelembapan turun. Hal tersebut dapat menghambat kegiatan produksi dari usaha furnitur KIID. Sedangkan dalam pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam kehidupan berbisnis, tidak terkecuali KIID. Akan tetapi, pengaruh yang terjadi memberikan dampak positif, yaitu pesanan menjadi lebih banyak dan ramai karena banyak orang yang bekerja dari rumah dan memerlukan furnitur perlengkapan. Dalam perekrutan karyawan, KIID sudah memiliki 4 karyawan, di mana sebelumnya pada awal usaha dijalankan hanya dilakukan sendiri, yaitu oleh pemilik Harsito. Dalam memilih karyawan, pemilik tidak menentukan kriteria yang harus dimiliki oleh pelamar, di
mana karyawan yang bekerja saat ini adalah orang-orang terdekat atau teman yang ia kenal pada saat sekolah. Yang terpenting dalam pemilihan karyawan dilihat dari rajin dan keinginan untuk belajar. Jadi meskipun ada karyawan yang belum paham mengenai pembuatan furnitur, maka akan diberi arahan atau pembelajaran secara langsung. Sumber dana yang diperoleh oleh KYID yaitu dalam memulai usaha furnitur ini, pelaku usaha yaitu Harsito menggunakan dana yang berasal dari uang pembinaan atas kemenangan lomba kompetensi siswa atau LKS, yang artinya bahwa modal awal 100% dari uang sendiri. Pelaku usaha yaitu Harsito memulai bisnis ini dengan membeli satu alat berupa mesin untuk pembuatan furnitur. Di dalam penjualan, KYID setelah usaha ini berjalan mampu menjual sekitar kurang lebih 25 buah pesanan setiap 3 bulannya, atau sekitar kurang lebih 100 buah pesanan furnitur setiap tahunnya. Dari 3 bulan penjualan furnitur, KYID mampu mendapatkan pendapatan kotor sekitar 25 juta per 3 bulan. Identifikasi masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, setelah usaha furnitur KYID berjalan, analisis terkait masalah yang ada, yaitu di mana perubahan alam sangat mempengaruhi usaha furnitur ini, yang imbasnya masuk kepada bahan baku. Karena bahan baku kayu mengalami beberapa kendala, yaitu kayu yang mengalami pengembangan dan menyebabkan timbulnya jamur, rayap, dan serangga kayu lainnya. Bahan baku kayu juga dapat mengalami penyusutan, retak, atau pecah saat kelembapan turun. Maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi furnitur tersebut. Masalah yang sering dihadapi oleh KYID biasanya muncul juga pada saat adanya pesanan yang diterima. Masalahnya yaitu utang, di mana jika ada pembeli yang memesan produk dan produk sudah diantar sampai ke tempat customer, tetapi customer tidak kunjung membayar tagihan yang perlu dibayar. Hal tersebut dapat menghambat pendapatan dan jalannya usaha furnitur KYID. Untuk menghindari terjadinya masalah tersebut, maka pemilik usaha melakukan target untuk produksi dengan menyiapkan catatan kurang lebih 1 minggu sebelumnya untuk dipelajari oleh pekerja. Hal ini dilakukan agar produksi selesai tepat waktu. Kesimpulan dari laporan bisnis ini yaitu dengan menerapkan berbagai aspek strategi pemasaran diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk dan mampu memperkenalkan produk kepada masyarakat. Serta adanya kegiatan pemasaran ini, terutama kegiatan promosi, menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk dilakukan baik bagi produk baru atau lama agar bertahan dan selalu ada di benak masyarakat. Jika produk KYID sudah tertanam dalam benak masyarakat dengan kesan yang baik dan memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau, maka konsumen akan melakukan penyampaian nilai sendiri kepada konsumen lainnya. Hal tersebut akan menghasilkan promosi yang di dalam bahasa komunikasi pemasaran yaitu dari mulut ke mulut, dan akan memiliki potensi untuk mempengaruhi konsumen lain untuk melakukan pembelanjaan. Di satu sisi, saat usaha dijalankan, pelaku usaha menemui berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang terjadi mencakup keadaan bahan baku, targeting, dan penjualan. Tetapi pelaku usaha berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin. Karena dengan adanya permasalahan, diharapkan mampu terus menjadi motivasi agar lebih baik untuk KYID menyadari dengan adanya perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan atau gaya hidup masyarakat menjadi potensi dalam pembelian produk KYID. Didukung juga dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau dibandingkan harga-harga yang pesaing tawarkan. Maka dari itu, adanya potensi yang bagus harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rekomendasi dari laporan bisnis ini yang pertama yaitu
Saat ini usaha furnitur terkait perlengkapan dan dekorasi yang mendukung keestetikan ruangan sedang menjadi tren di kalangan anak muda dan keluarga. Adanya banyak peluang yang muncul saat ini akan berdampak menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik dan benar, di mana dapat dilihat kebutuhan hidup masyarakat yang terus bertambah dan berubah-ubah. Dalam menjalankan usaha furnitur, biasanya terlihat atau terdengar membutuhkan modal yang besar. Namun jika dilihat dari berdirinya usaha furnitur KIID, kita dapat membuka sebuah usaha dengan modal yang tidak terlalu besar, melainkan hanya memanfaatkan peluang yang ada. Banyak kesempatan yang sebenarnya bisa diambil, dipikirkan dengan kreativitas, dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Serta saat ini lebih dimudahkan lagi karena adanya perkembangan teknologi yang mampu mendongkrak perekonomian wilayah dengan menjalankan bisnis furnitur secara online maupun offline. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum